Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang bahan ajar IPAS yang pertama cerita tentang Indonesia kita pada kelas 6 semester 1. Kemudian di sini ada kata pengantar yang ditulis oleh penulis. Kemudian ada prakata. Terus ada daftar isi yang menunjukkan isi bagian-bagian dan halaman dari bahan ajar yang telah kami buat. Kemudian ada petunjuk aktivitas bahan ajar. Ya, ada petunjuk aktivitas bahan ajar. Di sini ada baca doa, terus ada judul, membaca judul dan lain-lainnya. Kemudian ada simbol-simbol dalam bahan ajar. Yang pertama itu ada mari mencoba. Mari mencoba ini biasanya itu untuk mencoba dan mengamati langsung melalui berbagai kegiatan belajar. Jadi murid itu akan diberikan tugas ringan ataupun diberikan suatu hal untuk diamati dalam kegiatan belajar tersebut. Kemudian ada untuk simbol mencari tahu. Di sini murid mencari informasi baru melalui pengamatan, eksperimen, wawancara, dan banyak lagi. Kemudian ada simbol kegiatan lakukan bersama. Jadi di sini ada kegiatan kelompok yang menekankan pada kegiatan diskusi, kolaborasi, dan komunikasi antar teman. Jadi simbol untuk lakukan bersama. Kemudian ada simbol mari refleksikan. Ya, ini murid harus merefleksikan setiap belajar membantu murid mengaitkan hal yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada belajar lebih lanjut. Nah, bagian ini untuk murid-murid membaca agar semakin memahami materi yang sudah mereka pelajari. Kemudian ada simbol memilih tantangan. Di sini mereka memilih salah satu tantangan yang telah kami sediakan pada bahan ajar ini. Kemudian ada simbol apa yang sudah aku pelajari. Di sini kita mengulas kembali hal-hal penting yang sudah dipelajari sebelum lanjut ke topik baru. Kemudian ada simbol peta konsep. Ini merupakan kerangka besar materi yang murid-murid harus mempelajari di setiap bab dan mereka nanti dapat menyalin peta konsep ini ke buku mereka untuk mengisi untuk melengkapi peta konsep yang telah kami sediakan. Kemudian ada kosakata baru. Nah, di sini jikalau murid menemukan tanda ini, maka mereka akan diberikan kosakata baru atau yang mereka temukan. Tentunya akan ada banyak kosakata baru yang berkaitan dengan IPA dan IPS di buku ini. Kemudian ada proyek belajar. Nah, proyek belajar ini adalah bagian yang paling seru karena proyek belajar ini adalah terletak di akhir bahan ajar ini. Jadi setelah mereka sudah mempelajari semua materi yang ada belajar ini, nanti mereka akan disajikan dengan proyek belajar, yang mana proyek belajar ini akan dikerjakan bersama-sama satu kelas seperti itu. Kemudian ada uji pemahaman. Uji pemahaman ini adalah pertanyaan-pertanyaan di uji pemahaman yang akan membantu murid mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau tingkat HOTS. Kemudian ada jelajahi ilmu melalui video. Nah, jelajahi ilmu melalui video ini mereka bisa belajar lebih lanjut melalui
QRIS yang telah kami sediakan, yang mana QRIS ini bermuatan video pembelajaran tentang materi tersebut. Kemudian ada apresepsi. Apresepsi ini adalah sebuah pembuka sebelum memasuki materi-materi yang akan diterangkan di bahan ajar ini. Ya, terus ada pertanyaan pemantik yang akan memantik siswa tentang pembelajaran yang akan kita pelajari setelah ini. Dan ada CP dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kemudian ada TP-nya juga, TP dari tema cerita tentang Indonesia kita. Kemudian kita lanjut ke bab yang pertama, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Kemudian kita berikan pertanyaan esensial di awal ini agar mereka tuh bisa menerka terlebih dahulu apa sih yang ada di dalam bab ini, apa yang ada dalam materi ini, seperti itu. Kemudian kita sajikan materinya. Kemudian kita di sini ada simbol mari mencari tahu. Murid akan mengamati peta penjelajahan bangsa asing ke Nusantara. Jadi salah satu contohnya di sini, siapkan peta penjelajahan samudra yang sudah diberikan guru kepada murid. Kita akan belajar mengidentifikasi gambar tersebut. Pertama, amati pola garis pada gambar peta dan cari keterangan yang ada dalam gambar tersebut. Tulislah informasi yang kalian dapatkan berdasarkan hasil pengamatan gambar pada buku tugas. Contohnya informasi mengenai nama kapal, tahun kedatangan, tujuan kedatangan, rempah-rempah yang terkenal di Indonesia, dan masih banyak lagi. Gunakan informasi pada teks kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara sebagai alat bantu. Kemudian ada yang nomor 2 ini, guru akan memimpin untuk diskusi bersama. Buatlah catatan hasil diskusi bersama guru. Dan ada yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, tulislah pada buku tugas kesimpulan mengenai bagaimana bangsa asing masuk ke wilayah Indonesia pada zaman dahulu. Nah, kemudian kita berikan materi kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Ini yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis yang datang ke daerah timur. Nih, kemudian ada bangsa Spanyol yang datang ke negeri kita. Kemudian ada bangsa Belanda yang datang ke negeri kita. Kemudian ada bangsa Inggris. Nah, terus setelah itu kami memberikan ada simbol belajar lebih lanjut, yang mana berarti setelah ini adalah tambahan agar murid lebih mengerti tentang materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Ini adalah sebuah tambahan. Yang tambahannya itu adalah kekuasaan Belanda di Indonesia. Kemudian ada pembentukan VOC. Terus Kulturstelsel atau biasa kita sebut dengan tanam paksa. Jadi warga Indonesia itu warga Nusantara, mereka disuruh kerja tanpa digaji. Kemudian ada politik etis atau politik balas budi. Nah, kemudian ada ini simbol lakukan bersama, yang mana simbol ini menunjukkan mereka mengerjakan tugas yang telah diberikan di sini secara berkelompok.
Berkumpullah dengan kelompok kalian, siapkan 1 lembar kertas karton dan alat mewarnai untuk kegiatan ini, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke mari refleksikan. Nah, simbol ini menunjukkan bahwa murid-murid merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari pada materi tentang kedatangan bangsa asing dan kekuasaan Belanda di Indonesia. Di sini ada 5 soal ringan ya untuk murid-murid menjawab soal tersebut. Kemudian ini apa yang sudah aku pelajari. Nah, simbol ini menunjukkan ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ini adalah ringkasan-ringkasan dari materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada simbol jelajahi ilmu melalui video. Nah, di sini ada 2 QRIS yang nanti bisa guru scan untuk masuk ke video pembelajaran yang sudah kami sediakan pada QRIS ini. Yang pertama ini QRIS yang pertama menunjukkan video tentang topik kedatangan bangsa asing di Indonesia. Kemudian yang QRIS yang kedua menunjukkan topik kekuasaan Belanda di Indonesia, seperti itu ya. Jadi sudah ada keterangannya. Nanti guru bisa memilih QRIS mana yang akan mereka scan. Nah, terus kita masuk ke bab yang kedua, yakni macam-macam perlawanan dari bangsa Indonesia ya, bangsa kita. Nah, seperti biasa kita berikan pertanyaan esensial terlebih dahulu. Kemudian kita memberikan materi ini, materi tentang macam-macam perlawanan Indonesia ya. Nah, setelah itu kita berikan salah satu contoh perlawanan dari bangsa kita, ya. Ini yang pertama itu ada Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro memasuki dalam membela negara kita melawan bangsa asing. Nah, terjadi pada abad ke-19, bertepat khususnya di tempat Surakarta dan Yogyakarta, seperti itu ya, yang mana Pangeran Diponegoro ini melawan pemerintahan Belanda. Di sini ada simbol kosakata baru ya. Ini untuk seperti ini, intervensi. Nah, nanti kalau misalkan seandainya murid tidak memahami apa sih itu untuk intervensi, jadi mereka bisa membaca artinya, penjelasannya campur. Baik, kemudian ada ini di sini pertanyaan diskusi ya. Ya, setelah mereka belajar tentang perlawanan Pangeran Diponegoro, mereka nanti diskusi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka diskusikan dari Pangeran Diponegoro tersebut. Kemudian kami menyajikan di sini adalah Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol, yang mana beliau memperjuangkan bangsa kita di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat pada abad ke-19 ya. Seperti itu. Di sini adalah materi tentang cerita perlawanan Imam Bonjol melawan bangsa asing. Nah, kemudian mereka nanti diskusi lagi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan. Kemudian ini ada simbol mari mencari tahu. Seperti biasa mereka akan mencari tahu dari apa yang sudah kami sediakan di sini. Ini adalah soal yang telah kami sediakan, nanti mereka mencari tahu, seperti itu. Kemudian ada
masa kedatangan nasional. Pada awal masa gerakan nasional, lahir organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij, seperti itu ya. Ini adalah materi topik tentang masa kedatangan nasional. Ini ada macam-macam organisasi. Kemudian di sini ada Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Kemudian ini sini ada simbol mari mencoba, yang mana murid-murid akan disajikan soal-soal ringan ya dari topik yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian ini ada simbol mari mencari tahu. Ya, lalu mencari tahu. Kemudian di sini ada materi lagi tentang kedatangan penjajahan Jepang. Ya, penjajahan Jepang ini yakni mereka menyerang Indonesia. Mereka menjajah Indonesia setelah Belanda, yang mana mereka menjajahnya selama 3,5 tahun aja. Sebentar, lebih lama Belanda. Nah, kemudian ada simbol mari mencoba lagi. Ini soal-soal ringan. Kemudian ada simbol belajar lebih lanjut. Nah, ini adalah tambahan materi agar lebih memahamkan siswa-siswa dari materi-materi yang sudah mereka pelajari. Ini kami juga sediakan tabel juga agar membantu murid-murid juga memahaminya. Seperti itu ya. Kemudian ada lakukan bersama. Ya, ini lini masa cerita tentang Indonesia. Ini mereka nanti mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Nah, kemudian ada refleksikan. Ini refleksikan lagi materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya dengan soal-soal yang sudah kami sediakan. Di sini ada 5 soal. Kemudian memilih tantangan. Tuliskan 3 tindakan yang dapat kamu lakukan di sekolah atau di rumah sebagai bentuk meneladani perjuangan pahlawan daerahmu. Nah, kemudian di sini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ini juga ada link atau simbol QRIS yang bisa guru scan untuk mempelajari lebih lanjut materi tentang macam-macam perlawanan bangsa kita melawan negara asing, bangsa asing. Dan lanjut ke bab yang terakhir, yaitu kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Nah, di sini awal-awal kita tentang pertanyaan diskusi terlebih dahulu. Ya. Kenapa kok diskusi? Karena kemerdekaan peristiwa di sekitarnya ini kan sudah terjadi dan anak-anak pastinya sudah kurang lebih mengerti tentang peristiwa yang di sekitarnya itu ada apa aja dan dari dampak kemerdekaan tersebut. Jadi kita berikan pertanyaan diskusinya. Setelah diskusi kita memberikan materi. Kemudian ada soal ringan. Terus lanjut ke materi yang kedua, peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, kemudian ada mari mencoba, yakni soal-soal ringan dari kami. Kemudian ada mari mencari tahu, seperti itu. Soal-soal
untuk mencari tahu sedikit-sedikit saja. Kemudian ada belajar lebih lanjut. Baik, kemudian lanjut ke belajar lebih lanjut. Ini adalah materi pendukung dari materi sebelumnya dengan topik cara mempertahankan kemerdekaan. Ya. Kemudian di sini ada soal yang murid melakukan secara berkelompok. Ini tugas yang akan mereka kerjakan secara berkelompok. Kemudian ada refleksikan. Sini ada 5 soal untuk merefleksikan. Kemudian ada memilih tantangan. Dan lanjut ke kesimpulan apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian ada link kuis lagi tentang topik kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Nah, setelah selesai semua materi yang sudah kita pelajari tadi, ada 3. Kemudian di sini di ujung kita menyediakan proyek belajar, yang mana nanti murid-murid akan mengerjakan proyek belajar ini bersama-sama satu kelas. Di sini kami memberikan tugas kepada murid-murid tersebut untuk membuat suatu seni pertunjukan drama tentang sejarah bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Di sini ada tujuan proyeknya, terus ada kriteria proyeknya, kemudian tahap pengerjaan proyeknya. Jadi mereka tinggal menyesuaikan aja dan mengerjakan sesuai ini. Ini juga lanjutannya. Nah, kemudian ada peta konsep. Ini adalah peta konsep dari materi-materi yang sudah kita pelajarin semua. Kemudian yang di akhir ini adalah ada uji pemahaman. Ya, ini evaluasi akhir ya. Ini adalah uji pemahaman yang berisikan soal-soal dari setiap babnya. Nih, yang pertama ada bab kedatangan bangsa-bangsa Eropa, kemudian ada perlawanan terhadap para penjajah, kemudian ada peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.